Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, pada pagi yang cerah kami adakan mesbah warga, mesbah pribadi, dan patut kami berterima kasih kepada Engkau buat pemeliharaan yang Engkau berikan buat keluarga kami, hidup kami, dan kami ada sebagaimana anak-anak Engkau. Maka pada pagi hari ini sebelum kami melihat Artis Live, kami mengadakan mesbah pribadi, boleh naikkan pujian dan penyembahan, dan kami juga rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami yang mendengarkannya. Ungkapkan firman-Mu sehingga jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kisah para Rasul pasal 16. Kisah para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayat 40. Kepala penjara Filipi, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dan dari tubuh mereka dan menderah mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, semua dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan menemu kaki mereka dalam pasukan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian pada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengusap pedangnya hendak bunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, kata, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suruh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau selamat, engkau dan si rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh pilu mereka. Segitu juga ia dan keluarganya memberi diri baptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan si rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-besar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepasan kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-besar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Dan Paulus berkata pada orang-orang itu, tanpa diadil mereka telah mendera kami, warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia.
Dan setelah bertemu dengan saudara di situ dan menghemburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Puji Tuhan, firman yang sangat baik. Betapa hebat kuasa pujian. Dan dikatakan dalam firman Allah pada ayat 25. Pada ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan segitu juga terbukalah semua pintu dan lepaslah belenggu-belenggu mereka semua. Kita memperhatikan betapa hebat kuasa pujian. Di masa Paulus dan Silas ini dikatakan dalam firman Tuhan, di dalam masalah, di dalam pergumulan, di dalam persoalan yang berat. Kenapa? Dia sedang dipenjara dan dibelenggu. Tetapi dia tidak terpaku dengan masalah. Dia tidak terpaku dengan persoalan. Dia tidak terpaku dengan keadaannya. Tetapi dia berdoa dan memuji Tuhan. Justru di tengah doa dan pujian ada kuasa Tuhan. Kalau hari saudara menghadapi masalah, saudara menghadapi persoalan, menghadapi problem, apapun yang saudara hari, ada mengadakan mesbah di kaki Tuhan, datang di kaki Tuhan, saudara berdoa, saudara memuji Tuhan. Kami kita lihat kuasa pujian dan penyembahan ternyata sanggup merobohkan. Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang kedua, akan terjadi gempa bumi yang hebat sehingga gendi di penjara digoyah. Segitu juga terbuka semua pintu negara, terlepasan belenggu apa? Belenggu ketakutan saudara, belenggu kecemasan saudara, belenggu utang saudara, belenggu yang mengganggu pikiran saudara, belenggu yang mengganggu mata saudara. Apapun yang dilepaskan oleh Tuhan, kita perhatikan kuasa pujian penyembahan betapa dahsyat. Kalau saudara mengadakan mesbah pagi hari, tidak salah, kagak rugi, dan tidak buang-buang waktu. Justru ketika saudara menghadapi masalah, ketika saudara menghadapi persoalan, mengadakan mesbah pagi hari, waktu malam, kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa, kita menyembah, kita memuji Tuhan. Nanti lihat kuasa Tuhan nyata dari saudara. Dia sanggup melepaskan benteng-benteng ketakutan saudara, benteng kecemasan, benteng kebingungan, dan segala belenggu-belenggu dosa dilepaskan, bahkan belenggu-belenggu utang, belenggu kecemasan dilepaskan. Hebatnya karena kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Maka kita jangan terpaku dengan persoalan hidup, serahkan kepada Tuhan. Maka Alkitab bertulis, marilah kepada aku yang beban berat. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Datang kepada Tuhan. Semua sumbernya nanti kelihatan penyataan Tuhan. Tuhan akan tolong saudara, Tuhan akan memberkati saudara, Tuhan akan melepaskan belenggu saudara, Tuhan akan membebaskan ketakutan saudara, Tuhan akan membebaskan kecemasan saudara, Tuhan akan melepaskan kebingungan saudara, bahkan Tuhan menyembuhkan penyakit saudara. Amin. Dan Tuhan juga tolong ekonomi saudara. Amin. Suatu gempa kuasa Tuhan yang sangat menolong saudara. Terimalah dengan iman. Berkat Tuhan turun dalam hidup saudara. Berkat Tuhan turun dalam rumah tangga saudara. Berkat Tuhan turun dalam hidup saudara. Berkat Tuhan turun pada anak cucu saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, pelayan saudara diberkati Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga, betapa hebat kuasa pujian dan penyembahan. Kami percaya hari ini kami boleh dibebaskan dari belenggu-belenggu yang mengganggu hidup kami, dan kami sebentar akan bekerja sertai perjalanan kami. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada relawan, pada TNI, pada Polri. Dan kami bersyukur pandemi sudah endemi dan negara kami diberkati ekonomi dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, sedang terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.